Ditempelan tangannya begini, beliau naik ke atas, ya wajar tenaganya tidak akan pernah ketemu. Yang satu ke sini, baru tabrakan. Sementara yang ini yang satu ke sini, yang ini ke sini. Dan yang ada di tangannya hanya manifestasi dari sebuah tenaga yang sedang naik ke atas, tenaga vertikal versus tenaga horizontal. Beda nggak? Beda, ya kan? Din dan Tai Chi itu selalu menunggu bi putong, bi wei tong, ji xian tong. Ya, lawan tidak bergerak, saya tidak bergerak. Saya tidak kemana-mana. Nah, cuman ada satu hal yang harus diingat, bahwa itu semua kita pakai untuk ngetes. Ya, kita pakai untuk ngetes. Apakah kita cara bergeraknya betul atau salah? Ya, internal requirement-nya sudah betul atau salah? Ya, nah bayangkan kalau seandainya gerakan luar tanpa didukung oleh internal yang betul, ya kan? Kalau gitu buat apa latihan Tai Chi pelan-pelan? Mendingan latihan Pilates aja masih dapat. Nah, jadi yang disampaikan sama Lao Tzu Jimmy tadi itu, makanya saya bilang tadi tenaganya begini, tenaganya begitu. Betul. Sama sekali tidak ada cacatnya hari ini saya dengar terus. Tidak ada salahnya begitu. Nah, makanya saya senang sekali, ya kan? Karena yang disampaikan beliau itu ya semuanya juga ada di yang dan itu bukan yang sekarang ya. Yang seperti naik turun itu. Ya kan, kalau kita Lo Xiaopu agak beda gerakannya. Kalau kita namanya juga masih agak lain, karena kalau kita itu tidak ada Peng Li Jian di dalam jurus itu nggak ada. Kalau di kita itu, kalau di Chen ya, di spiral ya, Peng itu begini, Li itu begini, An itu begini, Cai itu begini, Ji itu begini, Peng Li An Cai ya. Nah, Lie itu ketika, karena ada susunannya. Lie itu ketika dua tenaga yang beroposisi dipakai bersamaan, ya kan? Itu keluar Lie. Zhou itu ya siku ya. Kau itu bukan ditabrak pakai bambu. Kau itu dalam bahasa Mandarin itu berartinya mepet. Ya mepet. Kau jin dekat sini mendekat gitu. Nah, jadi apabila ya kan? Misalnya saya ngambil dia tadi begini, ya kan? Saya tidak boleh begini. Ketika saya ambil dia begini, saya mendekat ke dia. Nah, mendekat ke dia, jadi bukan ditabrak ya, tapi mendekat. Mendekat itu artinya apa? Bukan begini. Karena kalau begini tuh sebagian mendekat, sebagian menjauh. Karena nolak kan belakang kan, maka ada tenaga aksi reaksi. Kalau mendekat itu mendekat, gitu ya. Nah, itu mendekat ya. Jadi ketika saya ketemu satu misalnya celah di dia, anggap saya ambil begini ya. Nah, ambil begini ya. Saya mau turunin dia ke bawah, bukan dibanting, tapi saya mau turun ke bawah. Saya kan ngerasain dia celahnya ada di situ. Saya mendekat ke situ aja. Nah, sekarang kita tanya dia. Kita tanya, rasanya dipaksa nggak? Enggak. Kenapa jatuh? Los aja nggak tahu kenapa. Bukan hilang keseimbangan. Kalau kita pernah jeblos di lubang yang nggak sengaja lagi jalan gitu, ada lubang jumpa, berasanya begitu. Nah, berasanya begitu. Kenapa? Karena di dalam sebuah tahanan pasti ada kelemahan. Nah, kelemahan ini kita bilangnya gap. Ya. Nah, gap ini kalau kita kita pepet, maka dia keseret. Satu struktur yang menahan itu akan keseret sama gap yang terbuka itu. Seperti itu. Nah, makanya kenapa belajar Tai Chi, belajar Li Xue, ya. Li Xue tentu saja artinya mekanik ya. Yang harus diingat baik itu bukan mekanik gerak, tapi mekanik yang menyebabkan gerak. Bukan mekanik geraknya, bukan mekanisme gerak, tapi mekanisme daya atau gaya yang menyebabkan gerak, terutama daya. Ya. Nah, maka kenapa kalau seandainya tangannya keluar begini, ya kan? Seperti tadi Lao Tzu Jimmy mengatakan, Qi Shi itu ada pengnya, ada
itu punggungnya nyebutnya apa tadi? Laos. Kau ya kan? Bukan, laos tadi nyebutnya apa? Ada kata-kata. Qian peng hou kau. Ya. Qian peng, pengnya di sini. Peng itu pasti mengarah ke atas. Ya. Nah, tapi hou kau-nya itu yang menarik. Bukan berarti ininya dimundurin ke belakang, tapi secara energetik, secara energinya ke belakang. Dan ini ketika dia melakukannya dengan benar, terjadi tarikan, stretching. Nah, sesudah dia stretching, kenapa tangannya diturunin begini? Kenapa nggak masuk? Karena dia menjaga stretchingnya itu. Ya, jadi kemudian ketika bergerak di awal apa segala, saya nggak ngerti wushu karena saya nggak belajar wushu. Saya memang murni yang cuman bentuk tua ya. Nah, ketika beliaunya mengangkat tangan ya kan, Lao Jimmy tadi mengangkat tangan, mulai gerak sini, mulai gerak kemana-mana itu mungkin pada nggak koneksi sini sama sini itu nggak putus-putus. Nah, yang terjadi substansi, ada yang bergerak sini, ada yang bergerak situ, tapi koneksinya jalan terus, ada jalannya, pathnya ada. Dan itu hanya bisa waktu. Tapi kalau seandainya Ma Changxun Laoshi nggak ngomong ke Jimmy Laoshi, mungkin Jimmy Laoshi juga nggak bakalan pernah menyadari itu, pasti dikasih tahu. Nah, inilah bedanya有得到那个传承，有传承跟没有传承，ya kan? Ada sanadnya sama nggak ada sanadnya, itu bedanya. Nah, bisa jadi nggak seseorang punya sanad tapi ilmunya nggak ada? Bisa. Ya kan? Ya, silsilahnya ada di sini tapi ilmunya nggak ada. Kenapa? Ya kan? Begitu. Ya kadang-kadang yang begini loh. Kalau seandainya tidak pernah merasakan dibanting dari titik, mana pernah tahu apa rasanya dibanting? Kalau nggak pernah dilempar, dimentalkan, hanya ngambil titiknya saja, kemudian orangnya mental, maka dia tidak akan pernah tahu dia pikirnya orang tuh dorong begini. Ya kan? Maka kenapa kalau seandainya ngelihat orang latih tanding Tai Chi Tuisou itu tangannya sibuk pindah sana pindah sini. Padahal kalau seandainya di pelajaran Tai Chi itu namanya tiu, separasi penyakit. Nah, jadi makanya kemudian ketika ngelihat teman-teman yang mungkin nggak belajar jurus atau apa, kemudian langsung mau lompat ke Tuisou aja. Ya, apapun jadi. Jadi kalau seandainya saya suka bercanda sama murid-murid saya, ya kan, yang ada di Taiwan atau ada di Hong Kong, saya ngomongnya begini: kalau yang lu Chanzu balik hidup kembali, ngelihat aliran yang sekarang, mungkin beliau mati lagi sekali lagi. Cis orang, ya kan, sakit hati matinya. Terus dibilangnya begini, masa yang begini disambungin ke gua, apa urusannya sama gua yang begini? Nah, kayak begitu. Jadi menyedihkan banget, karena apa? Kualitasnya sudah kita nggak bisa mengatakan itu degradasi, nggak bisa. Ya, kalau kayak kita ngomongin misalnya berlian gitu kan, berlian ada yang alami, ada yang sintetis, ada yang simulan, ya kan? Nah, setidak-tidaknya berlian itu kan karbon. Ya kan? Berlian sintetis masih karbon loh. Tapi berlian simulan nggak ada hubungannya sama berlian. Cuman kelihatannya saja seperti berlian. Nah, Tai Chi yang sekarang itu berlian simulan. Yang spesifik ngomong yang menyedihkan sebenarnya. Nah, alasannya, salah satu alasannya kenapa saya akhirnya tanya Pak Texiang, ya kan, ada kegiatan saya boleh ini Pengcang itu ikut meramaikan, ikut nonton. Sebenarnya saya nggak pengen ngomong, ini aja, ya kan? Karena saya lebih suka menjadi pendukung dari belakang. Itu Uri Handayani, ya kan? Mendukung dari belakang, ya kan? Kalau ada yang misalnya yang perlu ditambah, saya juga harus melihat dulu orangnya kira-kira dapat menerima masukan nggak ya? Nah, karena tidak semua orang bisa menerima masukan, ya kan? Kan ada aja orang songong ya, berasa diri bisa, berasa diri jago, tapi sementara belum pernah diuji. Nah, kalau saya selalu ngomongnya cencin upa holian, ya, cencin upa honglu, ya. Kalau seandainya emas asli ya tidak takut api, yang takut api itu adalah emas-emasan. Ya, Mas bakso juga takut lah. Ya, nah,
Jadi kalau seandainya seperti itu, semua prinsip Tai Chi seharusnya untuk melihat keabsahan prinsip itu dites. Dites itu beda dengan kalau seandainya tes sparring gitu ya, beda ya. Dites misalnya kita bilang Ting Tao Xuan itu angkat kepala begini, ya. Kenapa kita harus angkat kepala begini, ya kan? Ada dua faktornya. Orang berpikir kepalanya doang yang diangkat, mungkin untuk pemula iya. Tapi kalau sudah betul, itu yang dilakukan sama Lao Sejimi tadi, dari bawah naik ke atas sampai ke sini, ya kan? Otomatis juga akan sampai ke tangan dia. Jadi begitu ini dites, nanti kita uji dengan satu orang, yaitu posisinya tangan dia ada di bawah, tangan kita ada di atas. Ya. Siapa? Nah, ya. Nah, pengujiannya dia pasang budak-budak begini kan? Nah, kan?